bahwa lingkungan hidup yang baik, lingkungan hidup yang sehat itu bukan hanya soal tren saja, tapi itu sebuah kebutuhan. Kan manusia ini kalau nggak butuh cenderung akan dia tinggalkan. Betul. Sementara secara faktual lingkungan hidup itu bagian dari kebutuhan manusia pada dasarnya. Halo, balik lagi sama saya Agung di sini. Tentunya kode merah masih dengan narasumber yang kemarin ya. Kita ngobrol-ngobrol kemarin soal apa kemarin itu? Kok saya lupa ya? Saya hostnya kan padahal kok saya lupa. Infrastruktur ruang hijau. Infrastruktur dan ruang hijau. Yang RTH itu ya. Ini sekarang mau obrolan lagi nih ya. Dengan tetap narasumber kita yang kemarin. Orang yang luar biasa. Selamat datang Bapak Martin. Selamat datang, selamat siang. Semangat. 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 Harus semangat Pak. Siap. Terik mentari. Semangat Pak. Surabaya banyak nyamuk Pak ya? Dari zaman dulu ya. Saya kaget Pak. Serius. Iya. Saya kaget Pak. Tingkat gimana Pak? DPD tinggi nggak sini Pak? DPD itu kan seperti musiman ya. Jadi memang ini kita bicara sebelum ke topiknya ya. DB itu kan ini suatu penyakit menular ya, dari nyamuk. Yang menularnya medianya adalah nyamuk. Ya kan? Tentu kalau itu daerah itu banyak nyamuk ya otomatis secara paralel pasti ada peningkatan ketika ada pasien yang terserang DB. Okay. Karena dari gigit itu, gigit koncone, tonggone, jadi kemudian dalam pola seperti ini pemerintahan daerah selalu tanggap. Ketika kemudian daerah itu ada laporan penderita DB, diserbu itu nyamuknya dengan semprotan begitu supaya tidak meluas. Ya, semoga teman-teman di Surabaya semuanya dilindungi, tidak ada yang DBD tahun ini ya. Amin. Tidak ada yang meninggal, tidak ada korban jiwa. Kita dukung terus program-program pemerintah. Makanya ketika ada, biasanya kan kalau orang kena DB itu kan lebih cenderung melindungi diri Pak ya, mungkin karena malu atau gimana? Ya, jadi memang ini tadi ya. Kadang terkait dengan aspek sosiologi, ya kan. Orang sakit itu, saya ini juga kadang heran ya. Orang Indonesia itu kalau sakit itu cenderung dia merasa permisif ya, atau agak enak dikit. Bahkan kadang tidak usah jauh-jauh lah. Kita mungkin banyak sanak saudara yang tidak satu rumah dan sakit pun kadang dirahasiakan. Saya nggak tahu faktornya apa. Secara psikologis mungkin kalau orang sakit itu menjadi orang yang harus dikasihani dan banyak orang yang tidak suka seperti itu kan. Apalagi kalau DB, ya kan. Jangankan DB, penyakit-penyakit yang banyak kemudian menimbulkan si penderita ini akan merahasiakan, membarier dirinya supaya nggak diketahui. COVID dulu itu Pak. COVID itu persoalan tersendiri itu. Hampir tiap hari itu ambulan ngangeng-ngangeng. Jujur saya dulu kena COVID itu diem Pak. Saya merahasiakan Pak. Merahasiakan. Karena takut saya diisolasi waktu itu. Ini jujur Pak, pengakuan ini. COVID, ya kan, pada saat COVID itu kan penyakit endemi seperti ini kan cepat sekali Pak. Jadi kalau kemudian itu terrahasiakan tanda petik, ini penanganannya kan kemudian sepertinya seolah-olah nggak ada orang yang sakit. Tapi kemudian ini bagaikan puncak gunung es. Tiba-tiba meledak menderita DB sekian banyak. Ya kalau orang itu punya dana untuk ke rumah sakit, ya kan mungkin dianggap flu-flu biasa. Kalau sudah terlambat itu kan kemudian DB sudah bintik-bintik ini ya masih kita punya duit miliaran ya terlambat. Terlambat Pak ya. Iya kan? Maka oleh sebab itu ini adalah sebuah penyakit yang harus diketahui secara cepat. Ya kan? Secara cepat supaya penanggulangannya nggak meluas. Betul. Dan orang itu harus juga menerima kalau misalkan disarankan sama dokter harus ini. Iya. Jangan menolak. Betul. Oke. Pak, kita masuk ke topik. Ada topik transportasi dan lingkungan. Jadi
transportasi dan lingkungan itu kalau saya melihat Pak ya, secara umum terkadang itu bertolak belakang. Misalkan ada jalan baru dibangun, tapi hutannya ada yang dibabat. Terus kemudian transportasi lagi bagus-bagusnya, lagi meningkat-meningkatnya, kemudian sinergitas transportasi itu Pak lagi bagusnya, tapi polusi nggak meningkat. Nah, kita akan bicara soal-soalnya bagaimana alam dan pembangunan itu sinkron. Jadi mereka berdamai lah Pak, saling mendukung dan saling terjaga semuanya. Nah kemudian bagaimana Bapak ini melihat hubungan antar pembangunan transportasi dan kelestarian lingkungan di Jawa Timur saat ini, Pak? Secara khusus sih ada beberapa daerah yang memang harus betul-betul memperhatikan terkait transportasi, moda transportasinya. Ya. Transportasinya itu jangan sampai kemudian memperburuk lingkungan hidupnya. Betul. Katakanlah polusi udara, ya kan? Kalau di beberapa daerah mungkin belum terlalu menjadi hal yang mendesak ya, tetapi tetap kita harus menuju ke sana karena sebagai akibat pembangunan, ya kan, akibat perkembangan zaman di mana transportasi sekarang dengan mudah, ya kan, orang nyicil sepeda motor aja sekarang gampang, ya kan, kemudian angkutan umum, angkutan pedesaan dan lain sebagainya, itu kan memang mau tidak mau meninggalkan limbah asap. Nah, oleh sebab itu paralel dengan kebijakan pemerintah pusat yang kemudian menggalakkan adanya transportasi berbahan listrik. Ya, kita selama ini kan hampir 90% transportasi kita berbahan fosil, ya, BBM. Masih BBM. Padahal ya kita tahu, baru sadar sekarang. BBM katakanlah yang ada sekarang persoalan masyarakat katanya dicampur dioplos juga. Banyak. Iya kan? Banyak. Nah, dioplos itu kan juga salah satu penyebab juga itu nantinya menjadi penimbul atau pemicu lingkungan hidup yang buruk. Aduh. Ya kan? Sudah fosil itu otomatis pasti limbahnya asap. Mobil listrik sekarang dipermudah. Nah, kebetulan memang kalau mobil listrik ini kan dari polusi suara tidak ada. Wadah hampir tertabrak aku karena suara ini morono motor kan gitu. Pedal listrik tuh Pak yang biasa. Pedal listrik. Aduh. Nah, karena sudah merambah di daerah-daerah sepeda listrik ini, tentu perlu juga ada pengaturan, ya kan? Jangan sampai kemudian sepeda listrik ini aturannya seperti apa sebetulnya? Karena kalau berdasarkan peraturan undang-undang lalu lintas, ya kan, namanya kendaraan bermotor, itu kan tidak masuk ini. Namanya sepeda ya. Sepeda Pak. Tapi dikasih tenaga listrik. Pakai baterai dia. Ya kan, pakai baterai. Tapi penggunanya seperti kendaraan bermotor. Kecepatannya juga sama Pak. Kecepatannya hampir sama. Tinggi tentu dia. Terkait dengan keselamatan lalu lintas. Betul. Ini juga harus diatur harusnya, ya kan? Ya kadang kan orang nggak bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda listrik. Akhirnya ngawur, ya kan? Pokoknya ya itu tadi. Jadi memang ya ini mau tidak mau kan perkembangan zaman. Ya. Maka kemudian peran pemerintah daerah khususnya tetap harus menjadi mengatur lah ya kebijakan mengikuti perkembangan. Iya, kebijakan. Maka bergeraklah pembangunan ini menuju kepada pembangunan hijau. Semua listrik nanti akan pelan-pelan akan ditinggalkan. Nah, itu juga terlihat bahwa konsumsi BBM berbahan fosil semakin jauh menurun. Iya kan? Di negara-negara maju hampir sedikit sudah menggunakan berbahan bakar fosil. Nah, akibatnya apa? Ini kan sebuah efek domino ya. Akibatnya apa? Produksi BBM yang kemudian melimpah tidak laku, Pak, di negara-negara maju. Maka ketergantungan berbahan fosil itu sudah semakin menipis. Nah, apa kita mau ketinggalan zaman terus? Karena ada efek terhadap lingkungan terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil. Solusi. Yang pertama jelas
sumber daya Ya, alam kita menipis. menipis. Ya, nanti besok anak cucu kita mungkin nggak tahu bensin, Nggak tahu, Pak. ya kan? Yang tahu baterai, ya kan? Generasi sekarang apa tahu tuh, Pak, bensin yang warna kuning? Mungkin Ya itu dia makanya. sedikit mungkin yang tahu, Pak. Ya masih dibilang tahu lah, ya kan? Karena barang itu masih nyata ada. Iya, iya. Tapi kemudian ini menjadi barang punah nanti. Nah, apa kita kemudian bergelut pada hal-hal yang menurut saya sudah harusnya ditinggalkan, ya kan? Karena memang energi energi terbarukan itu kan satu tujuannya untuk tetap melestarikan lingkungan, ya kan? Tetapi industri transportasi tetap jalan. Nah, untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur kita punya Transjatim, ya kan? Transjatim dengan berbiaya murah. Tapi kok menurut saya masih menggunakan bahan bakar fosil, Oke. ya kan? Saya bilang kemarin waktu rapat dengan Dinas Perhubungan, kedepannya itulah pakai bis listrik lah, ya kan? Bis listrik Jakarta sudah pakai. Nah itu kan ada hal yang harus dicapai target terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Itu salah satu menjadi fokus utama nggak, Pak, dari Komisi D Jawa Timur sendiri? Artinya begini, kalau dari Komisi D terkait dengan mitra, kita kan komisi yang bergerak pada kalau di Komisi D itu komisi pembangunan. Ya. Maka kemudian pembangunan apapun maka harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup. Seperti yang kita sampaikan dalam podcast yang lalu, bahwa lingkungan hidup yang baik, lingkungan hidup yang sehat itu bukan hanya soal tren saja, tapi itu sebuah kebutuhan. Kan manusia ini kalau nggak butuh cenderung akan dia tinggalkan. Betul. Sementara secara faktual lingkungan hidup itu bagian dari kebutuhan manusia pada dasarnya. Selain tentu sandang pangan ya kan. Lingkungan hidup itu yang mendukung kehidupan ini bisa lebih sehat, lebih baik. Maka kemudian di Komisi D ini bahwa setiap pembangunan yang ada khususnya infrastruktur harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan atau minimal tidak merusak lingkungan yang sudah ada. Ya kan? Oke. Itu. Oke. Pak, berarti kalau untuk saat ini transportasi di Jawa Timur yang jadi prioritas apa, Pak, sekarang, Pak? Yang dianggap prioritas sekarang. Masih darat, Pak, ya? Kalau di beberapa program provinsi yang saya lihat di Dinas Perhubungan, kita tidak secara langsung seperti katakanlah seperti Damri ya kan. Kita belum punya BUMD yang terkait dengan transportasi. Ini sedang kita bikin usulan dari komisi nantinya untuk kemudian membesarkan atau kemudian memperluas jaringan Transjatim. Ya Transjatim ini kan hanya beroperasi antar kabupaten di jalan nasional. Oke. Tidak boleh masuk ke jalan desa. Nah, nanti di situ yang mau ke desa itu menggunakan feeder. Ya kan, angkutan desa. Sehingga semua jalan. Jadi maka Jawa Timur secara keseluruhan nanti akan terkoneksi dengan menggunakan Transjatim. Di samping ada transportasi moda kereta api. Oke. Iya kan? Nah tentu kemudian ada juga transportasi pribadi. Tetapi itu bukan ranah kita untuk mengatur transportasi pribadi. Nah khusus Jawa Timur ini sekarang kita sudah sampai koridor berapa itu Transjatim? Koridor 4 apa koridor? Saya nanti lihat datanya. Maka ini nanti kita harapkan seluruh Jawa Timur akan tercover oleh Transjatim sebagai bagian penghubung antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Oke. Nah tentu di situ ada dampak, ya kan? Ada dampak terkait dengan kalau kita bisa konsep lingkungan hidupnya. Maka kalau kemudian ke depannya saya sering mengusulkan dipikirkanlah pakai kendaraan dengan energi terbarukan. Ya. Salah satu contoh misalkan adanya tenaga listrik. Ya kan? Itu maka kemudian kita tidak meninggalkan asap. Ya. Kalau etanol, Pak? Ini etanol ini kan sebenarnya saya nggak tahu ini masih polemik juga ya kan. Di tahun 2026 atau 2027 nanti. Maka kemudian ditetapkan etanol maksimal 30% boleh, ya kan?
Nah, saya kemarin ada bacaan atau literasi bahwa etanol sebenarnya masih bisa sih sampai maksimal 30%. Dengan catatan produsen kendaraan itu juga harus menyiapkan sebuah alat. Kayak misalkan katakanlah, saya nggak ingin bicara merek ya. Ada produsen kendaraan tertentu yang dia punya kesanggupan mereduksi etanol dalam jumlah maksimal 30%. Is okay katanya. Tetapi tidak berlaku pada asal kendaraan. Ya. Ya kan? Kemudian kendaraan kita kendaraan tua, ya kan? Sebenarnya secara jangka pendek nggak ada pengaruh etanol. Tapi kemudian endapan dalam etanol kan ada unsur airnya. Ya, betul. Dalam endapan etanol kemudian akan menimbulkan korosi. Waduh. Iya kan? Pasti, Pak. Kalau korosi, ya itu tadi. Tapi kan yang jadi persoalan nih kadang di masyarakat itu ada di media sosial, mobilnya berebet. Pertalitnya sepertinya kan gitu. Diduga. Kecurigaan, viral. Ya itulah mungkin yang harus kita pikirkan bersama ya, bagaimana masyarakat disosialisasikan. Tentu setiap kebijakan ada pro dan kontra. Pasti, Pak. Tapi menurut saya itu sekarang eranya tenaga energi terbarukan. Bisa kemudian ada kan sudah mulai dengan gas. Tapi kalau tenaga gas, kalau gas, listrik. Kalau gas itu secara pribadi saya nggak sepakat, Pak. Ini pendapat saya pribadi, Pak. Dia meledak. Bukan gitu, Pak. Takutnya ini malah, Pak, gas yang justru untuk kepentingan memasak, yang sekarang itu disubsidikan untuk masyarakat miskin, kemudian dialihfungsikan untuk kendaraan. Ya, kasihan. Alih fungsi. Alih-fungsinya tapi itu. sebentar, secara prinsip dulu, bahwa sebenarnya kalau tenaga gas itu tidak termasuk energi terbarukan. Ya. Karena itu tetap diambil dari perut bumi ini, Ya, kan gitu. ya. Cuman memang cadangan gas kita adalah cadangan terbesar di dunia sebetulnya. Oleh sebab itu tetap gas ini menjadi komoditas pemasukan buat negara, penjualan gas ini. Cuman saya juga kadang aneh kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang penghasil gasnya tidak sebesar Indonesia, kok gas kita termasuk mahal. Ya kan, termasuk mahal. BBM juga termasuk mahal. Kalau dibandingkan Malaysia, kalau tidak salah, itu satu liter setara dengan Pertamax cuma 7.000. Itu sebenarnya, Pak. Sebenarnya mungkin bisa terjawab, tapi bukan dari Bapak deh. Dari yang atas-atasan lah, Pak. Ya, ini kan kita, ya memang tadi kita bicara soal konteks lingkungan hidup jika dikaitkan transportasi. Yang paling saya melihat sekarang paling dekat dan sudah terjadi adalah transportasi berbasis tenaga listrik. Nggak ada baunya, nggak ada asapnya, nggak ada, bahkan suaranya nggak ada kecil suara, banget, ya. Cuman kemudian masih termasuk teknologi mahal. Baterai itu puluhan juta. Betul. Nah, kemudian bicara soal ekonomis, masyarakat ini tuku mobilnya masih kredit, ya kan? Betul. Terus nanti kalau baterainya ganti 4 tahun sekali atau 8 tahun sekali, dan harganya, Pak, hampir setara dengan yang baru, kendaraan baru. Ya mungkin kedepannya semakin ada kemajuan penemuan teknologi yang baru, mungkin bisa menekan harga baterai. Tapi paling tidak sudah kita mulai, dan bahkan sudah mulai masif mobil listrik. Taksi pun sekarang ada pakai mobil listrik. Mereka hitung-hitungan secara ekonomis masih masuk. Kan begitu. Iya, mungkin bisa ngecas fast charging kayak ngecas HP itu, Pak. Ada jaminan 50 menit full. Itu mungkin banyak yang beli, Pak. Iya, saya yakin teknologi kan terus bergerak. Iya. Iya kan? Dulu kita tahu kan, kalau kita dulu HP zaman jadul itu baru dipakai belum 1 hari udah habis. Ngecasnya 1 harian. 1 hari. Tapi sekarang ditempelin aja bisa ngecas sendiri, ya kan? Artinya teknologi akan membantu manusia untuk mempermudahnya, kemudian untuk lebih meningkatkan nilai ekonomis. Ya. Oke. Saya kira itu. Pak, saya dengar berita itu kereta api, Pak. Ini Bondowoso mau dibangun, Pak, katanya, Pak. Mau dihidupkan lagi. Jalur Bondowoso itu Pak, ya. Bondowoso itu kan ikonnya ada, kalau kita di tengah kota Bondowoso itu kan ada
katanya gerbong maut ya kan. Berarti dulunya sudah ada transportasi kereta. Gak tahu kok di zaman kita setelah merdeka kok malah nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Oleh sebab itu sampai saat ini secara existing kereta itu hanya sampai Banyuwangi Ya, dari Banyuwangi. manapun. Jember, Banyuwangi, ndak lewat Situbondo dan Bondowoso. Ini kan secara berkeadilan tentu perlu dipikirkan. Bagaimana masyarakat Situbondo dan Bondowoso merasakan transportasi murah, transportasi jarak jauh yang kemudian terjangkau, iya kan? Saya rasa kalau soal jaringannya ada sudah, termasuk Madura, Mas. Madura juga sudah ada jaringannya kereta zaman dulu, jadul. Cuman memang lagi-lagi ya tentu ada kemudian yang sudah hilang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kita dari sisi strategi saja bahwa memang perlu Bondowoso dan Situbondo ini ada kereta. Karena misalkan masyarakat Situbondo yang tidak punya kendaraan mobil yang hampir dikatakan nanti ke depannya bisnya kan jadi barang punah. Ya kan? Jadi barang punah. Oke. Bis kemudian mindsetnya sekarang bukan melayani publik yang begitu banyak. Dia kan berlomba-lomba di tingkat premium kalau bis. Bisa sleeper ya kan? Iya. Dengan harga yang sekarang kalau bisa 500.000 ke Jakarta, ya kan? Orang kemudian berhitung secara ekonomis yang mendingan naik bis. Kalau dari Banyuwangi ke Jakarta dia 1,5 juta, naik pesawat, naik bis 500. Selisihnya saya ya paling kalau besok keperluannya saya lebih dulu saja berangkat dengan kereta kan nanti nyampe sama. Selisih 1 juta bisa buat nyicil. Iya. Bisa tidur lagi dia. Iya. Ya kan? Di bandara kan tidak hanya tiket kita. Iya. Masa nggak makan? Pasti, Pak. Pak, tapi kalau kereta itu kita lihat potensi, Pak. Ini potensi ya, gambar masa depan. Kira-kira bisa jadi pemuncak nggak, Pak, untuk transportasi umum, Pak? Kereta ini. Harusnya bisa. Karena itu transportasi massal. Dan masih tergolong cepat, efisien. Nyaman, Pak ya? Nyaman. Aman lagi, ya kan? Nggak seperti dulu lah. Kalau kita dulu naik kereta dari Jember, dari Jember Surabaya misalnya gitu, nanti di Kelaka itu sudah banyak orang jualan masuk. Sekarang sudah ada. Dan semua kereta sudah ber-AC sekarang. Tapi kadang kangen loh, Pak, dengan memenuhi, Pak. Loh, saya ini pernah naik lokomotif bayar Rp500 zaman dulu. Iya kan? Tiketnya 3.000. Wes saya naik loko aja Rp500. Di dalam kereta ada yang pulang ya berasap semua. Iya, ada yang ngamen, ada yang jualan tinding-tinding, cangcimen. Ya, itu tapi cerita dulu lah. Itu cerita dulu yang perlu kita kenang. Ya. Tapi hari ini kereta bahkan merokok pun sangat ketat. Pak, diturunkan. Dan itu bagus. Harus secara konsisten. Tegas. Oke. Secara konsisten. Punishment-nya memang dari mereka kayak gini. Betul. Cuman kemarin saya sempat usul bagi kasihlah ruangan smoking room. Pak. Saya sepakat, Pak. Ya kan? Saya mencari-cari Pak smoking room gimana. Kita berhenti di stasiun, Pak. Berhenti di stasiun itu belum sampai 10 menit, satu batang belum habis sudah mau. Iya, dan itu juga stasiun tertentu saja yang terbilang bisa berhenti 5 menit, 7 menit itu di Semarang. Di beberapa stasiun yang memang mungkin dia lagi membersihkan keretanya. Taruh belakang nggak apa-apa ya, Pak, smoking room. Ya, paling belakang. Taruh di samping di luar sedikit ya, Pak. Apa penting bisa merokok ya. Iya. Atau ruangan kecil itu, Pak ya. Ruangan kecil, nanti udara bisa masuk dan bisa keluar. Kayaknya ya butuhlah KAI mungkin inovasi seperti itu untuk memfasilitasi kaum-kaum. Ini bagian dari aspirasi. Aspirasi ini. Kereta, ya kan? Oke, Pak, kita kalau ngomongin lain-lain, Pak. Mungkin untuk pembangunan, Pak ya. Pembangunan entah itu transportasi, entah pembangunan apapun, Pak. Nah, untuk meminimal kerusakan alam. Ini biasanya apa, Pak? Langkah-langkahnya atau standarnya atau gimana, Pak? Jadi begini ya. Setiap pembangunan tentu akan merubah tata ruang, tata letak, termasuk lingkungan, ya kan? Cuman sekarang bagaimana kita punya kebijakan, kearifan, bagaimana pembangunan tetap jalan, tetapi lingkungan tidak rusak minimal. Bahkan harusnya
tingkatkan lagi pelestarian lingkungan. Kalau soal kereta api mungkin banyak yang ya masih kita masih menggunakan perlintasan zaman Belanda. Sampai saat ini belum ada perubahan terkait dengan kereta api yang dapat merugikan pelestarian lingkungan. Tapi kalau jalan tol, jalan tol itu sudah ada jalan tol yang kemudian membelah gunung, ya kan? Bahkan diledakkan itu untuk supaya jalannya lurus. Ya kan, kemudian membangun sebuah jembatan. Ya, dengan pembangunan jembatan ini tentu ada efek terhadap sungai yang dibangun dan lain sebagainya, itu kan sebuah efek. Nah, oleh sebab itu dalam setiap pembangunan infrastruktur itu tadi kita harus tetap memperhatikan bagaimana lingkungan ini minimal tidak rusak. Kalau belum bisa meningkatkan lingkungan ini menjadi lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat, ya ojo merusak, ya kan? Maka kemudian ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kemudian harus membelah gunung, apakah ini kemudian berefek pada biota-biota yang ada, termasuk hewan-hewan yang ada. Nah, tetapi yang sebagaimana kita ketahui, kalau kemudian gunung yang kita dibelah oleh tol yang sekarang ada, Surabaya Jakarta, saya rasa hutan-hutan di Jawa sudah mulai tidak ada binatang yang katakanlah binatang yang agak besar ya. Yang dilindungi gitu Pak ya? Yang dilindungi sudah nggak ada. Ya paling burung-burungan saja lah. Berarti solusinya itu Pak ya, pembangunan berjalan namun menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang masif mungkin Pak ya. Yang terjadi banyak hal itu adalah di beberapa daerah yang masih banyak hutan-hutan lindungnya, termasuk masih banyak hewannya, kemudian akibat adanya pembangunan pemukiman kelapa sawit di Sumatera ya, itu banyak kemudian harimau, gajah, itu biota kehidupannya dia itu kemudian terganggu, sehingga kemudian nyari makannya di perumahan terus kemudian diburu. Ya, sebenarnya yang salah kan manusianya. Rumahnya dia, kita bangun rumah kita. Iya kan? Sehingga ketika dia sudah bergeser sudah nggak bisa dapat makan, dia otomatis balik ke pemukiman, dicokot ya kan, manusia dimangsa. Iya kan? Nah, kalau di Pulau Jawa ini saya rasa sudah hampir jarang binatang buas, kecuali di hutan ya. Kecuali di hutan betul. Banyak cerita lah, macan Jawa saja sudah punah. Punah itu berarti nggak ada, tapi kemudian ada yang bilang pernah ketemu, ada yang bilang masih ada di baluran dengan Gumitir itu ya. Kalau di Raung ada Pak? Di Gunung Raung masih ada? Di Gunung Raung? Ada Pak? Nggak ada, buktinya nggak ada. Ada sayembara bisa memotret dapat 1 miliar atau apa itu kan, ada tuh pernah sayembaranya itu. Ada itu Pak, serius ada. Saya tuh pernah dapat bocoran Pak. Semua, saya itu ada cerita, ada di Meru Betiri juga ada katanya. Tahu Meru Betiri, Sarongan sana terus. Ya. Kalau Meru Betiri, kalau harimau Jawa Pak ya mungkin ya. Harimau Jawa, macan Jawa yang. Oh, macan Jawanya. Nggak tahu itu, macan Jawa sama harimau Jawa sama nggak? Sama yang Balorang itu Pak. Iya, Baluran, terus ada di Meru Betiri. Kan ekosistemnya itu kan dulu ya hutan. Iya. Kemudian ada perambahan hutan dan lain sebagainya. Kayaknya masih ada itu Pak. Kayaknya masih ada. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih ada. Jangan sampai anak cucu kita ya bisa melihat lah Pak. Masih punya kebanggaan. Kalau masih melihat bisa dari foto-fotonya ada di Oke. Pak, kalau misalkan gini Pak. Ini banyak kan jalan-jalan macet Pak ya. Iya. Ya mungkin dari semakin maju daerah itu, ini kita ngomongin di Indonesia. Yeah. Semakin macet daerah itu, katanya orang-orang itu daerah perkotaan. Oh itu daerah maju karena saking macetnya dilewatin banyak kendaraan dan lain-lain. Nah itu solusinya gimana Pak? Apakah nanti bisa pelebaran atau lain-lain yang mungkin akrab lingkungan, yang lebih akrab lingkungan? Misalkan di pinggirannya sudah terlanjur ada tanaman tepi untuk payung-payung misalkan. Iya. Itu gimana Pak? Jadi kalau kita melihat bahwa satu hal, bahwa perkembangan kehidupan manusia urban itu nggak bisa
tahan. Mm. Manusia cenderung kemudian menetap di suatu tempat tentu dengan membangun kepenghunian. Oke. Belum lagi dari perkantoran, mall dan lain sebagainya. Artinya ada infrastruktur bangunan fisik, Ya. di mana mau tidak mau itu akan menggerus lahan tanaman, Betul. tanaman hidup. Nah, di beberapa daerah punya perda-perda kabupaten kota terkait dengan penebangan pohon. Jadi kalau saya yang tahu persis itu pemerintah kota Surabaya, Banyuwangi tentu ada. Ada. Dia sudah punya database tanaman itu titiknya ada di mana, tanamannya apa, itu ada. Biasanya di dinas pertamanan, ya kan? Jadi kalau ada kemudian pembangunan yang mau tidak mau harus menebang pohon, itu kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya membayar retribusi. Oh. Iya kan? Nah, retribusi atau kemudian juga di samping retribusi itu menanam pohon di tempat lain. Kan banyak ini yang terjadi. Dulu itu kan lahan jalan itu ada pohon-pohon, belum ada pemukiman. Ya. Ternyata ada pohon malah di tengah-tengah pemukiman. Karena pohonnya duluan. Maka ini kalau ditebang harus berizin. Izin ke dinas pertamanan. Maka ini digeser dengan membayar retribusi. Saya rasa itu semua upaya untuk mempertahankan keasrian terkait dengan tumbuhan-tumbuhan itu supaya ini menjadi penghasil oksigen. Betul. Iya kan? Jadi itu saya rasa masih ada aturan-aturan yang ngatur termasuk perda-perda yang ada. Pak, kalau jalur sepeda itu Jawa Timur butuh nggak sih, Pak? Nah, kalau kita bicara skup Jawa Timur ya sebenarnya mayoritas masih belum butuh jalur pasti dilanggar sepeda. juga, Pak. Kalau kita bicara jalan pedesaan, bagaimana diambil lagi untuk jalur sepeda? Jalannya sudah kecil, ya kan? Tapi kalau kita bicara secara nasional, jalan nasional, nah itu memang perlu ada jalur sepeda maupun pejalan kaki. Cuman kan ya kita ini kan melihat tingkat kebutuhan. Nah, memang selama ini ya hampir jarang lah. Kalau sepeda pancal itu di jalan nasional kan jarang. Dan meskipun dibangun, Pak, ya, misal dibangun khusus jalur sepeda itu, Pak, di tempat-tempat macet seperti Surabaya, Jakarta, pasti serobot, Pak. Sebenarnya saya melihatnya pemerintah kota Surabaya sudah mulai, Pak, dengan mengecat jalan itu dengan dikasih kayak model karet apa itu hijau dia, Pak. Ya. Cuman lagi-lagi kita kembali kepada tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat. Itu, Pak. Ini soal mental, ya kan? Ini soal bagaimana kita kemudian menghormati dan menghargai jalur sepeda yang sudah dibangun. Ya kalau kemudian kita tidak menghormati itu nggak ada gunanya juga dibangun jalur itu. Maka kemudian jalan satu-satunya harus dipaksa ini masyarakat untuk mematuhi. Maka menggunakan Satpol PP sebagai pengawas. Makanya ada denda dan lain sebagainya. Tapi akan sulit kan. Sulit, Pak. Kemampuan Satpol PP sepanjang jalan itu seberapa? Pengawasannya sulit. Mau dikejar sudah lari. Jadi artinya law enforcement terhadap perda itu tadi memang masih secara kondisi di lapangan masih sulit dengan SDM yang ada. Pak, kalau kualitas udara di Surabaya sekarang gimana, Pak? Yang saya tahu saya hanya bisa membacanya di beberapa tempat di Tugu Pahlawan itu ada indikator berupa sebuah lampu digital yang menunjukkan angka polusi udaranya. Kadang ya bergantung musim. Kalau sekarang saya rasa bagus itu. Masih nyaman lah tuh. Karena masih ada hujan. Iya. Tapi udah musim kemarau dia sedang biasanya. Dia kategorinya sedang, tinggi, rendah. Rendah itu bagus. Sampai tinggi itu pernah, Pak? Rasanya kalau siang hari dengan kepadatan kendaraan motor hampir pernah, tapi jarang.
Mendekati lah berarti ya. yang mendekati. Karena memang kalau di daerah arah lalu lintas yang padat, terbayang kan oleh kita, asap semua buang, Iya, Pak. ya kan? Maka kemudian indikator itu kan filternya ada di situ. Tapi kalau bergerak 1 kilometer lagi beda lagi kan gitu. Jadi masih lokalistik ya terhadap jadi kalau kita menilai apakah Surabaya atau daerah lain itu secara polutifnya melewati ambang batas atau tidak, maka kita bicara lokalistiknya. Karena jarak 1 kilometer udah beda, Pak. Beda. Ya kan? Lagi kalau alat pendeteksinya ada di daerah yang hijau royo-royo ya bagus. Tapi kalau kita bicara lokalistik daerah, misal katakanlah di jalan raya dengan volume kendaraan yang begitu tinggi, ya pasti jelek. Berarti Di waktu-waktu tertentu ya. Surabaya itu tidak selalu udaranya buruk, tidak selalu polusinya Tidak. tebal. Menurut saya, Tergantung, Pak ya. Menurut saya tergantung lokasinya di mana. Kalau yang diambil sampelnya di jalan ya pastilah. Kalau sampelnya di jalan yang padat, iya kan? Otomatis karena gas buangnya itu kan numpuk. Betul. Apalagi ada lampu merah. Bayangkan alat sensornya kan kemudian menangkap. Oh ini polusinya nggak sehat. Iya betul di lokal itu. Tapi kalau bergerak kemudian 1 kilometer lagi yang lebih longgar kendaraannya, mungkin lebih bagus. Maka kemudian kalau kita bicara terkait dengan tingkat polusi udara, ya kita bicara pertama adalah soal rata-rata di wilayah suatu daerah itu tingkat polutifnya seperti apa. Tapi kemudian bisa di breakdown di lokal masing-masing di mana alat pendeteksinya ada filternya. Oke. Pak, tadi saya mau tanya soal tol tadi, Pak. Pembangunan tol itu kalau menurut kacamata Bapak ini ya, itu memberikan dampak signifikan nggak, Pak? Dengan kerusakan alam atau apa istilahnya ya, pengorbanan yang dilakukan itu sesuai nggak, Pak, dengan kemajuan yang diharapkan, cita-citakan? Misalkan nih, ini harus membelah gunung, ini harus mengeruk, ini menutupi lahan-lahan persawahan yang subur misalkan ini. Ya, kita pertama adalah bicara yang pertama secara prinsip merusak lingkungan apa tidak. Tidak peduli itu kemudian setara apa tidak dengan hasil yang dihasilkannya. Merusak lingkungan ya merusak lingkungan. Pasti kan, Pak ya. Tidak bisa kemudian ditimbang, gak apa-apa merusak lingkungan karena dampak yang ditimbulkan secara ekonomi bagus. Kalau kita bicara lingkungan ya ada alat ukurnya lingkungan yang sehat bagaimana. Ya. Nah kalau saya melihat jalan tol yang ada di Pulau Jawa masih tidak terlalu karena dia mungkin kan kebutuhan jalan tol itu termasuk membelah gunung pun tidak terlalu luas ya. Cuman memang kalau terkait dengan lingkungan ini lebih banyak menurut saya dampak yang ditimbulkan adalah kalau daerah itu menjadi daerah pemukiman. Ya kan? Kalau itu menjadi daerah pemukiman maka cakupan wilayah yang dipakai yang tadinya itu adalah wilayah lingkungan hidup yang hijau itu lebih luas dampaknya dipakai. Tapi kalau jalan selama ini ya sepanjang jalan itu paling ada beberapa yang membelah gunung. Itu pun menurut saya gunung ini pertama tidak aktif. Yang kedua juga sudah tidak ada biota lingkungan binatang liar atau apa ya. Dan masih tidak merusak secara keseluruhan hutan itu. Kalau memang gunung itu berupa sebagai hutan dan hampir bukan gunung yang bukit menurut saya. Ya. Bukit lah Pak itu kayak bukit. Kalau gunung kan harus ada magmanya, harus ada ininya. Bukit lah, membelah bukit. Malang ini ada yang dibelah bukitnya, Surabaya Malang. Jadi ya ini kalau saya sih orangnya moderat lah ya. Bahwa kehidupan kemajuan manusia itu nggak bisa dialami. Asik. Saya suka itu, Pak. Nggak bisa dialami. Asik. Betul memang akan mempengaruhi mempengaruhi lingkungan. Tapi disinilah dibutuhkan sebuah pemikiran kebijakan pemerintah daerah bagaimana kemajuan itu bisa terus berlangsung dengan merubah lingkungan ini. Kalau tadi kemudian akibat
dampak pembangunan ini harus merubah lingkungan itu, ya tentu harus dibuatkan lingkungan baru yang lebih sehat juga. Jadi ada pola keseimbangan, ya kan? Pak, terakhir nih Pak. Eh, Bapak punya gambaran nggak Pak? Jawa Timur 5 tahun ke depan akan seperti apa? Terutama dalam pembangunan infrastruktur Pak. Iya. Kalau jadi begini, kalau saya melihat anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur Mm. itu masih lebih banyak untuk pemeliharaan jalan. Ya kan, kalau kita bicara perkembangan tentu harus ada jalan baru, Oke. pembangunan baru. Oke. Nah, sebagian besar itu perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah ada. Oke, nambal-nambal tuh ya. Ya, mungkin lebih mempercantik, menambal supaya tidak terjadi dan hampir tidak ada proyek baru jalan provinsi. Kecuali beberapa kabupaten yang memperlebarkan jalan menjadi 7 meter lebih, maka dia akan menyerahkan kepada provinsi. Aturannya gitu. Nah, ini banyak kayak misalkan di Situbondo jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang menuju ke Pelabuhan Jangkar. Oke. Ya kan? Maka kemudian setelah diambil alih pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka itu kemudian diperlebar dan dipercantik. Persoalannya pada ujungnya Pergantian jalan itu Pak. bukan pada ujung menuju ke Pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar kan pelabuhan provinsi itu. Ya. Itu ada penyempitan, di mana penyempitan itu juga ada kepenghunian penduduk dan jalannya beloknya itu 45 derajat. Kalau itu kemudian menjadi pelabuhan angkutan dalam hal komoditas dan lain sebagainya, truk-truk, maka belokan itu harus dibuat agak landai. Kalau dia ngotak patah begini kan butuh pembebasan lahan lagi. Ya. Nah, disitulah timbul persoalan sosial, ya, soal penggusuran dan lain sebagainya. Selalulah pembangunan itu akan menimbulkan persoalan sosial. Karena merasa masyarakat yang sudah nyaman di situ kok terganggu dengan pembangunan ini. Iya kan? Iya. Jadi itu Repot Pak ya. gak apa-apa, ya dibilang repot ya repot, tapi kan harus kita jalankan. Ya kan? Satu sisi masyarakat yang lain itu ingin semuanya itu mulus, aman, nyaman. Satu sisi merasa terganggu. Ya, gila masyarakat. Kalau jalan provinsi itu kan, jadi begini, kewenangan anggaran provinsi hanya bisa disalurkan dalam bentuk yang pertama program dari Bina Marga sendiri. Maka anggarannya ada di sana. Dan itu harus dilaksanakan di jalan provinsi dengan kewenangan. Apabila kabupaten kota ingin mendapatkan jalannya dia supaya diperbaiki, maka dia mengajukan bantuan keuangan daerah. BKD namanya. BKD ini kan banyak, ada dari kabupaten, BKD pemerintahan kabupaten, bahkan desa boleh mengajukan ke provinsi untuk membangun jalan desa. Maka itu ada bantuan keuangan desa untuk membangun jalan itu sesuai dengan permintaan desa masing-masing. Nah, di situ peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensupport. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kan bukan punyanya orang kota saja. Ya. Orang desa itu juga merupakan wilayah provinsi juga. Banyuwangi juga Pak. Banyuwangi apalagi. Seluruh Jawa Timur. Jadi itu ya. Oke. Pak. Bis atau kereta api? Menurut Bapak ini, lebih nyaman mana? Bis atau kereta api? Ketika sudah dikasih pilihan lah. Dari Banyuwangi misalkan mau ke Malang atau ke Surabaya, naik bis atau kereta api? Kalau Bapak? Ya kalau saya melihat kan ini tergantung keinginan dan kebutuhan masyarakat, ya kan. Kalau kereta api pilihannya cuma turun dan naik di stasiun. Kalau bis pinggir jalan bisa turun, ya kan. Sampai mungkin kalau rumahnya di depan jalan besar, ya bisa diturunkan di depan rumah. Kemudian dari sisi harga, ya kan. Kalau harga mungkin menurut saya tidak terlalu beda jauh, masih ya kan, dijangkau lah. Tapi kalau menyangkut kepadatan lalu lintas, ya lebih baik kereta karena lebih massal dia. Berarti artinya ketika misalkan Bapak ada di rumah, misalkan di Banyuwangi lah, ada di Banyuwangi, harus ngantor, pilihannya cuma naik bis
atau kereta? Berarti pilih kereta, Pak. Saya lebih kepada naik kereta karena ada pertimbangan-pertimbangan. Kereta bisa tidur tenang, ya kan. Kalau bis ini kadang saya juga tetap sama seperti kernet, nggak boleh tidur. Karena was-was juga kan gitu ya. Lihat lalu lintas Ya. seperti itu. Nah, ini tergantung keinginan masing-masing lah. Ya, tapi itu merupakan moda massal ya. Ya. Menurut saya ya semua harus didukung. Tergantung kebutuhan. Kemungkinan nanti yang jadi primadona sih kereta api sih, Pak. Kemungkinan ya. Potensinya ada di situ soalnya. Jadi kereta api ini menurut saya sekarang ya banyak perusahaan otobus kalau kita bandingkan dari sisi bisnis ya. Banyak gulung tikar. Nanti kita lihat karena misalkan Banyuwangi Surabaya. Bis itu hampir jarang. Adanya bis-bis terusan dari Denpasar, ya kan? Tarifnya sama dengan tarif Denpasar Surabaya. Yang kedua, bis ini banyak ngetemnya di terminal. Orang kan butuh waktu yang cepat. Ya. Lah kalau kereta, jos, iya kan? Ya. Dari sisi itu aja kemudian orang kalau ada kereta, aku mending naik kereta. Nggak takut ban kempes. Iya, tapi dua-duanya perlu didukung. Ya. Bis itu nanti mungkin kebutuhannya bukan lagi hanya sekarang kan banyak ini sekarang bis tidak ngambil trayek, iya kan? Lebih banyak di charter, iya kan? Charter kemana? Anak sekolah yang berwisata, ya kan? Rata seperti itu sekarang. Dibuat bis yang nyaman, nggak apa-apa, itu pasti itu soalnya. Daripada trayek reguler gitu, kadang isinya orang 5, orang 10 ya habis di bensin. Saya kira itu ya, itu pilihan ya, pilihan. Oke. Jadi Bapak terima kasih Pak. Mungkin kita akhiri dulu sesi ini Pak ya. Kita mungkin minggu depan Pak. Minggu depan saya mau ke Surabaya lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi boleh Pak ya? Boleh. Kalau saya anytime sama Radar Banyuwangi nggak berani saya menolak perintah ya kan. Ya saya pikir ini bagian dari edukasi lah kepada para pemirsa Radar Banyuwangi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka kehadirannya sebagai pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, khususnya Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Bagaimana bisa dirasakan pembangunan yang bersumber dari APBN Provinsi Jawa Timur juga dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Ya kan? Nah, disitulah peran kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menjembatani antara aspirasi dan program-program yang disampaikan oleh pemerintah. Yang kalau ngasih tahu pemerintah dalam saya anggaplah gubernur ya, yang ngasih tahu gubernur supaya jalan ini dibangun, masyarakat tentu tidak punya akses. Ya itu tugas kami lah dalam mengawal aspirasi masyarakat, khususnya dapil saya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Nah, sudah tahu IG, Facebook atau media sosialnya Pak Martin. Kalau nggak tahu sambat, ayo bikin gerakan wadul bareng-bareng. Wes sambato rek. Ojo sambat ganti duit tapi. Iya. Podo. Efisiensi gitu ya. Kalau ada jalan rusak nggak segera diperbaiki, terus ada apa ya daerah-daerah yang tertinggal mungkin Pak ya? Ada. Tapi gini saya perlu perjelas, jalan rusak itu sudah ada aplikasinya. Oh ada aplikasinya ada platformnya. Pak? Dia kalau tidak salah melalui aplikasi Sijala. Oh. Jadi anytime bisa masuk ke sana, masuk ke websitenya itu, bisa melakukan pengaduan. Oke. Tetapi soal responnya, monggo ditanya langsung kepada khususnya Bina Marga. Itu kan aplikasinya Bina Marga. Oke. Dan itu hanya berlaku di jalan provinsi. Jadi kalau kita masuk sambatan di jalan desa, enggak ada. Nah, berarti jangan salah alamat. Iya. Jangan salah alamat. Itu sesuai dengan kewenangan ya. Wes kan sudah diridhoi, sudah diizinkan wadulo. Oke? Kita ketemu di podcast selanjutnya dengan topik yang lain dan menarik tentunya. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Terima kasih. Salam.